One Team. Pada video sebelumnya, tim kami berangkat dari Jakarta dengan tujuan ke kilometer 0 Sabang. Dalam 9 hari pun, kami tiba di Tugu kilometer 0. Di video ini, kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta dari Banda Aceh. Kami akan melintasi lintas timur Pulau Sumatera. Kami akan mampir ke Medan, Bukit Tinggi, Kelok 9 yang berada di Payakumbuh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung. Mengingat pada video sebelumnya, pokoknya dulu tuh awal-awal deg-degan di antara 70 sampai 80. Mario dulu bermasalah dengan laju kecepatan rombongan. Kami ada sesuatu yang spesial untuk dia. Tujuannya agar dia bisa menempel dengan rombongan. Selain dari itu, banyak yang nanyain spek NMAX Pink yang dipakai sama Gagan. Ntar akan saya jelasin kiriannya seperti apa di video ini. Jadi kalau pas lagi touring gini, ada saatnya kita butuh melakukan maintenance atau perawatan terhadap motor. Dari CVT, terus cek kapas rem, dan lain sebagainya. Ini kata mekanik satu ini. Iya? Masa CVT bisa kena gula? Wah, gimana ceritanya? Nggak tahu, Ketupat bukan teh manis? Nggak tahu udah kata kan orang yang sakit gula. Masa Iya. CVT kena penyakit gula nggak mungkin dong. Tuh coba lihat tuh. Kenapa coba tanya Minum mekanik? teh manis. Minum teh manis, naruhnya di atas CVT itu, ngelewer netes-netes ya, udah pada bekerak. Bang Soleh mah. Bisa dibawa ke bengkel, tapi kalau kebetulan kali ini kan kita bawa tools, ada yang bisa bongkar sendiri, ada yang dibongkarin sama Risman. Intinya sih kuncinya biar kita nyaman di jalan pas kita lagi misalnya istirahat kayak sekarang ini kita di Banda Aceh berhenti gitu ya, dan stay istirahat one full day. Itu kita cek keadaan motor-motor kita biar di hari-hari besok lebih nyaman dan sebisa mungkin semulus mungkin tanpa ada gangguan di perjalanan. Saya punya X-Max yang saya panggil Mok-Mok ini yang warna hijau yang udah discontinue warnanya. Sudah selama setahun, dan selama setahun ini standar semua baik yang CVT maupun mesinnya nggak ada di upgrade sama sekali. Itu salah satu alasan Mario susah nempel ke rombongan, yaitu motornya yang mesinnya masih standar. Sedangkan yang lain sudah bore up 300 cc dan bahkan satu motor yang 344. Oleh karena itu, kita akan bore up motor Mario jadi 300 cc. Kebetulan kita selalu bawa cadangan blok untuk di perjalanan. Jadi, kita pasangin aja di motornya Mario, biar motornya lebih bertenaga. Pemasangannya pun PNP, tanpa ada rubahan apapun. Cukup gunakan injektor yang sudah tersedia dalam paket bore up, dan gak usah ganti ECU, alias pakai ECU standar. Keluar ke situ, bawa penuhin ini. Setelah beres, motor pun nyala tanpa kendala apapun. Mumpung masih di Banda Aceh, ada yang kurang kalau ke Aceh dan gak sedikit eksplor. Mumpung ada waktunya. Ini kalau ke Aceh nggak nyari kopi kayaknya gimana gitu. Jadi kebetulan tadi di Maps sampai nanya-nanya ke Om Ajir, katanya di sini nih, di apa namanya? Sir Coffee, SYR Coffee di sini. Kita lihat ada kopi apa di dalam. Jadi sekalian kita bawa botol elektrik, tapi kita beli yang bubuk langsung nih, yang biar bisa langsung diseduh di rumah. Ya nggak usah pakai mesin espresso, mau bikin kopi tubruk. Jadi di sini banyak. Salah satunya adalah yang bubuk, sisanya juga yang bean yang harus di grinding tersedia. Tapi ini kita akan bawa di jalan. Siapa tahu kalau kita pengen ngopi di jalan, kopinya ada. Waktu kita sempit kita di Banda Aceh, asalnya kita mau main cari perkebunan kopi dan lain sebagainya. Karena sempit, jadi kita akan bawa kembali ke Jakarta. Gayo ya intinya ya, karena memang khasnya di sini adalah gayo. Malam hari kami mencoba mie Aceh yang cukup unik. Ada mie Aceh daging rusa di sini. Saya sih makan mie Aceh rasa daging biasa, nggak nyobain yang daging rusa. Kalian ada yang pernah nyobain? Nasi goreng kampung, ayam kampung, nasi goreng mbak. Pagi hari ini saya dan teman-teman akan lanjut ke arah Medan. Kayaknya sih kita akan nginep di Langsa, perjalanan kurang lebih 8 jaman. Itu 8 jam kalau di peta 424 km, jadi jarak yang lumayan untuk hari ini. Kalau kita lihat di atas, cuaca agak mendung, tapi mudah-mudahan mendung ini melindungi kita dari teriknya panas matahari. Jadi kita siap-siap, habis gitu langsung jalan.
akhirnya saya dan rombongan meninggalkan kota Banda Aceh. Mengingat kota Banda Aceh ini ada satu landmark yang luar biasa, yaitu Masjid Baitur Rahman yang tahun 2004 silam saat terjadi tsunami ini bisa dikatakan survive. Jadi tidak rusak gitu ya, luar biasa gitu. Tapi ada satu hal yang saya ingat di sini karena sehari sebelumnya kita tuh sempat makan mie ayam, dan mie ayamnya cukup unik. Tepatnya posisinya pas di seberang Masjid Baitur Rahman sini. Gimana ya? Rasanya unik sampai sebenarnya rombongan tuh sempat makan ke sini 2 kali. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, kita berombongan naik motor itu kayak yang flawless atau yang apa ya? Gimana sih sebenarnya? Jadi intinya itu karena kita berombongan lalu kita menggunakan intercom atau komunikator antara pengendara yang lain. Nah itu pentingnya touring kita pakai pektok, yang pasti pektok lah atau intercom, karena intercom yang seragam ya, jadi biar kita bisa ngasih informasi yang ke belakang atau ngasih informasi yang ke depan, ada apa di depan, ada apa di belakang gitu. Itu pentingnya intercom yang seragam yang pastinya. Yang bermasalah itu adalah di mana ternyata Mario itu tidak pakai yang sama dengan kita pakai. Itu sebenarnya masalahnya kenapa Mario itu bisa tertinggal. Nah dari situ dia kayaknya agak ngedon tuh, mungkin ya kayaknya ngedon gitu kan. Nah akhirnya, gue ya tim nih coba sedikit ngasih terapi lah gitu, terapi shock ya kan. Terapi shock nih, lu ngerasain nih ketinggalan jauh nih. Lu ngerasain ketinggalan jauh gitu kan. Sebenarnya nggak enak, kita juga nggak mau kepengen kita tinggalin, nggak mau, cuman ayo maju gitu, biar dia sendiri riding di tempat yang begini. Kita harus bener-bener rapet gitu, maksudnya biar nggak sampai ketinggalan. Akhirnya kita coba tinggalin deh. Terpisah dari rombongan, lebih tepatnya gue di urutan belakang, dan alhasil ya pasti kepisah juga karena kan gue nggak terlalu kenceng itu di belakang. Gue merasa lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk mengaplikasikan apa yang semua gue pelajarin sewaktu perjalanan. Dan juga yang paling ultimate lah ya, paling besarnya itu adalah gue itu merasa lebih enak lah, karena selama ini kan gue merasa nggak enak gara-gara teman-teman ini pes rombongannya jadi keganggu selama perjalanan gitu. Jadi setelah gue terpisah ya udah, mereka pun punya momen tersendiri, gue pun punya momen tersendiri. Jadi kayak apa ya gue bilang ya, gue bisa membuat semua orang tuh, semua peserta rombongan tuh menikmati perjalanannya gitu. Jadi ya seru-seru aja sih sebenarnya. Gue nggak ada masalah sih ketinggalan rombongan gitu, karena pada dasarnya toh juga kalau misalnya terjadi sesuatu di jalanan, kita kan masih ada telekomunikasi ya, handphone kita banyak, smartphone kita banyak pilihan untuk berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Jadi kita tinggal infoin aja posisi kita, kondisi kita, dan teman-teman rombongan kita juga bisa langsung jemput ataupun melakukan bantuan pertolongan ke kita gitu. Jadi ya seru-seru aja sih. Total berapa hari tuh terpisah, jadinya sekitar 13 hari. Buat tinggalin deh gitu. Kenapa? Pertama, kita ada tes barang gitu. Kita ada tes part yang perlu sedikit kita siksa gitu. Bukannya riding yang cuman 60, 70, 80 gitu. Nah itu yang perlu kita mau press gitu. Salah satu alasannya kenapa kita coba itu, terus juga kenapa ada sedikit terapi shock buat Mario terutama pendatang baru gitu. Jadi biar lebih biar ayo kita maju gitu. Jadi perbaiki sistem riding kita gitu sama-sama. Kenapa sih kok banyak para bikers itu badannya six pack kayak saya begini, alias lemu-lemu. Nah, karena bayangkan saja dari mulai Jakarta ya kan nyebrang sampai Bakauni, terus dari mulai Lampung Krui itu sampai ke Aceh, isinya restonya rumah makan Padang kabeh alias semua
mau menghindar susah. Akhirnya ya dinikmati aja. Yang penting pikiran tenang, sehat, terus dompet cukup, gaspol terus ya. Semangat para peturing. Hari ini cukup melelahkan, entah kenapa. Hari pertama habis istirahat jadi agak mengantuk. Dikasih makan lagi sekarang. Aduh, RC-nya tuh yang itu tuh. habis dari santai-santai terus toto ngegas lagi gitu kan. Aduh, agak ngantuk dikit tapi sedikit dipus. Tapi oke lah, yang penting jos. Tanyain tuh ada motornya habis bore up. No. Dengar. Motor setelah di board up itu ditarik sedikit dia langsung gitu. Dan tadi pas nyoba di 100-an dia masih narik ya, tinggal nyali aja sih. Kalau itu di 100-an masih narik dan masih gampang nariknya, nggak kayak kemarin tuh dia pas udah 100-an tuh udah gitu bunyinya. Jadi berubah banget ternyata. Asik. Ternyata nggak begitu menakutkan ya setelah gasnya enteng. Bahan bakar tadi udah ngitung. Pokoknya tadi udah ngitung lah ya di handphone, dapatnya sekitar 30,2 km per liter. Itu dengan kecepatan rata-rata sekitar 90 sampai 100. Barang bawaan 160 kilograman. Yang dari sebelumnya itu sekitar 1:29 dengan kondisi yang sama. Jadi ada kenaikan sekitar 1 km per literan lah. Gitu. Mantap. Jadi nggak lama habis makan kita melanjutkan perjalanan. Tapi gimana ya? Entah emang kitanya kecapean atau kebanyakan makan, di jalanannya itu ngantuk. Mungkin ya dibilang kecapean bisa jadi karena udah 11 hari perjalanan. Nggak lama habis ngantuk-ngantuk karena Dede ketinggalan, Dede Iyo. Jadi kita mampir dulu di Indomaret untuk istirahat sejenak sembari menunggu Dede Iyo. Jadi saya tahu sumber permasalahannya nih. Jalanan di sini tuh kan gede, lurus-lurus, beloknya gitu-gitu aja. Kayak nggak ada tantangan, udah lari kenceng juga, tetap ngantuk. Aduh. Jadi karena kurang tantangan, ngantuk. Padahal dulu saya lewatnya itu ke Aceh lewat sini dan tidak terasa ngantuk. Cuman hari ini bosen kali ya, di atas motor gitu aja. Aduh, jalannya gede padahal. Tapi kurang tantangan mungkin ya. Jadi ngantuk, jadi kita istirahat lagi nih. Udah 2 kali kita berarti istirahat. 3 kali tadi kita sempat ngopi sekali. Aduh, bahaya ini. Nah, dia aja tidur. Dia jajan deh. Nggak ngantuk? Lumayan. Bosan ya? Banget. Aduh, ampun deh. Cepat-cepat masuk Sumatera Utara biar jalannya ada tantangan. Nah setelah kita bertemu, kita bareng lagi sama Dede Iyo, kita melanjutkan perjalanan. Dan kita kepotong 2 kali rombongan karnaval. Karena pas itu bertepatan 1 hari setelah hari kemerdekaan. Jadi tanggal 17 di Aceh, kita 18 jalan, masih ada karnaval. Itu 2 kali kepotong. Jalanannya macet banget. Kita di Langsa. Ketemu sama Om siapa nih Om? Om Surya. Om Surya dari SP Manur Langsa. luar biasa. Emang lagi isi bensin tadi? Iya, lagi mau ke Langsa sebentar. Oh, kumpul-kumpul. Siap. Salam buat teman-teman kalau gitu. Asalnya kita mau nginep di sini cuman masih siang nih. Sayang banget. Jadi kita lanjut Medan aja. Oke, siap. Oke. Ya, jadi yuk, Om. Yuk. Om. Om Surya Herlambang ini akhirnya ikut ke rombongan karena ternyata Om Surya ini mau ke Laksa sekalian karena ada kopdar teman-teman
X-Max owner Sumatera di sana. Ikuti rombongan dengan motor standarnya, iya ikut. Tapi pas kita di pemberhentian berikutnya, saya dapat kabar tadi udah belok ternyata. Jadi saya nggak tahu pas Om Surya beloknya kapan, tapi intinya sempat ikut. Dan agak keteteran sih kalau kata anak-anak, karena ya itu kayak dari Iyo, motornya mesin standar, sedangkan yang kita kan udah heboh-heboh semua. Sepertinya tadi pas kita berhenti pom bensin, pas ketemu Om S. Herlambang tadi itu, masih sore, terang banget, cuaca bagus. Tadi hujan-hujan, saya sempat bobo tadi di rumah sebelumnya, udah segar. Dan kami mengungkapkan ke Pak Yudo bahwa Medan masih sudah dekat, tinggal 4 jam saja ini. Kok Padang sama Batak campur-campur? Ya itulah, tinggal 4 jam. Jadi kayaknya kita sih istirahat dulu sebentar di sini. Tanggung soalnya. Tinggal 170 kiloan lagi. Jadi mendingan gas aja dah. Pelan-pelan aja. Cepet tikungan. Lurus mah 80 aja. Bohong banget. Gaya lo lansia. Ayo, kaki. Woi, semangat kan. Gaspol berarti. Gaspol. Tanggung masih terang. Belum ketemu gelap. Kita langsung ke Medan hari ini. Kita makan durian Medan malam-malam nanti. Oke. Uco kau tunggu aku di Medan. Ya, kita tambal ban bareng-bareng nanti di sana. Oh, hello, itu ada vlogger baru nyampe. Mana? Ini yang motornya habis dibor. Oh, yang habis dibor up. Gak ada, aman. Enggak, ini ada masalah. Kenapa? Matahari masih bagus, cuaca bagus. Dari sini ke Medan bentar lagi. Wow, berapa lama? 4 jam saja, 172 km ya. Bagaimana? Makan dulu. Nanti kita pasti makan. Nah, pertanyaannya begini. Mau lanjut Medan, karena kalau misalnya kita lanjut Medan itu akan besok kan ada ke toko nih, lebih cepat. Kalau mau lanjut boleh ikut, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Ya oke. Daripada sih dia apa-apain. Oke, dia lanjut. Bener nih. Bener dong. Oke. Tapi siap. saya mau nyemil dulu. Oh iya, itu istirahat dulu bentar. Oke. Oke. Dari situ kita gas 4 jam lagi. Ya potong-potong makan malam lah. Medan, here we come. Enggak main loh. Enggak mainin loh. Sampai telat. Rasa nanas beneran. Kenapa? Asam punya gue. Iya telat. Telat asamnya kan. Tapi seger loh ya. Nah, Seger. enak ger. Ini waktu berhenti istirahatnya pas banget, kurang lebih jam 8. Tadi makanannya udah habis karena tadi sibuk makan. Tongsengnya enak di sini, satenya juga, sate kambingnya enak empuk, bumbu kecapnya jos. Dan mudah-mudahan nggak ngantuk karena kita masih punya 2 jam lagi nih sampai ke hotel tujuan kita di kota Medan. Overall asik, nggak tahu yang lain ngantuk nggak nih. Tapi kayaknya Om Ipul lagi enak tuh minum apa? Minum tehnya tuh? Teh hangat nih, wih mantap nih. Pas, panasnya pas, manisnya nggak terlalu manis. Jadi buat kalian yang lihat video ini nih, seberat apapun kerja kalian, tetap semangat karena di luar banyak orang yang kerjanya nyantai, gajinya lebih gede dari kalian. Ini saya baca apa? Baca komentar ya. Endorse apa? Enaknya touring kalau di endorse buat dapat endorse setengah mati. Enaknya itu kalau misalnya udah dapat, tapi menuju ke sananya itu butuh kerja keras. Kayak Risman tadi bilang, kita kerja keras, yang lain banyak yang nyantai banyak duit. Kalau kita tetap capek, mau kayak gimana juga, tapi enjoy. Yang penting tetap semangat. Salah. Salah dong. Oh, yang penting Jangan jangan semangat. tetap putus asa. Jangan semangat, tetap putus asa. Tetap putus asa, jangan semangat. Gaspol. Tongseng sama satenya yang bener-bener enak. Dari sini akhirnya kita jalan menuju ke Medan. Udah cukup malam jadi nggak ada gambarnya karena gelap lah ya. Kalau saya ngambil gambar malam hari itu nggak enak juga dilihat sama teman-teman. Di hotel pas kita nyampe, saya sempat ngajak Om Yudo, Om kita cek ya kamar hotelnya sesuai atau enggak. Dicek, oke. Tapi ternyata pas malamnya pas kita udah semua di kamar,
Di grup tuh ada video dari Om Yudo. Tuh, lihat dong. Dari atas. Bawah. Ini kalau tutup rapat. Tuh, nggak bisa buka. Saya tarik dari sini, rupanya banyak bekas ini nih, tangannya orang-orang yang bukanya begini. Dia nyangkut di WC nggak bisa keluar. Padahal tempatnya asik nih, lobbynya bagus, tempat kampanye oke, resepsionisnya oke, kamarnya pas dilihat juga oke, tapi entah kenapa, begitu. Tapi katanya mau diurus, ganti kamar, ganti apa? Tuker deh tempatnya, tuker lantai. Padahal ini hotel kalau bisa dibilang hotel bagus dulunya tuh. Sepertinya pagi hari ini di kota Medan hujan. Hari ini kita nggak kemana-mana, jadi kita pergi sih, maksudnya nggak touring, ngopi dulu. Kita akan visit ada 2 tempat ya di sini, dua bengkel. Sekalian kita mau ganti oli motor, karena memang udah waktunya ganti oli motor. Ini ngomongin masalah servis motor ya, kalau kita lagi touring. Jadi ada beberapa opsi kayak misalnya kita datang ke bengkel, kita bawa oli sendiri dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang disarankan kalau misalnya barang kita ada yang sekiranya susah dicari di kota lain, jadi kayak misalnya kanvas remnya kita beda sama yang lain. Terus udah gitu kita tahu kebiasaannya kanvas rem itu misalnya per 5.000 kilo habis, perjalanan kita di atas 5.000 kilo, bawalah sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau bisa kita ganti sendiri. Makanya kadang-kadang saya suka sharing nih kan cara bongkar-bongkar. Gak ada salahnya kalau misalnya kita touring, kita minimal bisa tahu permasalahan di motor kita. Apalagi kalau bisa kita melakukan hal-hal kecil kayak ganti kanvas rem, terus ganti busi sendiri sampai kalau ada apa-apa di jalan. Busi juga nggak ada salahnya kalau kita bawa cadangan, karena gagan udah habis busi 2 biji gitu kan. Kayaknya ada permasalahan di coil si NMAX ini. Sekalian nanti kita mau cari coil, jadi keingetan nih. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa diantisipasi kalau misalnya teman-teman mau touring nih, atau misalnya dalam kota juga nggak ada salahnya. Karena apa? Kalau tiba-tiba mogok terus nggak ada bengkel kan repot. Jadi hari ini kita macet-macetan, dan hari ini nggak panas sih di Medan, tapi agak mendung. Mudah-mudahan nggak kehujanan meskipun kita cuma keliling dalam kota. Ini mumpung kita lagi santai di Medan ya, teman-teman juga kan sempat nanyain kiriannya kayak gimana si NMAX Pinky 200cc. Ini nih isinya. Bahas. Jadi ini yang kita pakai untuk di perjalanan di Aceh. Yaitu kalau dari awal kita bicara dulu ke ini ya, ke puliset. Nah, puliset ini dari TDR dan baru. Ini menarik banget. Sepengetahuan saya ini secara racikan itu mirip sama yang versi dulu, cuman di refresh. Dalamnya kalau kita lihat, kita dapat dry face-nya. Terus kita dapat ini dapat susah ngeluarinnya. Dapat pennya nih ya, pen tengahnya. Lalu ada variatornya dan dapat camnya. Biasanya nggak dapat camnya ini, jadi camnya itu coba ya nanti saya ambil yang originalnya. Kalau di barangnya namanya ini tadi kan all new high performance pulley set, ini untuk NMAX dan harusnya bisa buat Aerox juga sih, tapi sebenarnya ini di judulnya kalau dibaca di sini ini khusus untuk NMAX ya. Di sini ada kodenya juga 2DP. Ini kan cam bawaan, cam bawaan Yamaha nih yang ini. Sedangkan ini cam bawaan punya si TDR. Bentuknya mirip sekali. Tapi kalau kita lihat dari slidernya ini rapat banget ya. Bentuknya berbeda. Lebih besar yang TDR punya dibanding yang punya ori bawaan Yamaha. Terus roller yang kita pakai itu adalah roller 12 gram. Nah, tapi ini biasanya naik turun ya, kan ori si NMAX ini di 13 untuk old NMAX. Kalau misal new NMAX itu kan di 10 gram yang kita pakai ini. Tapi bukan berarti nanti kita nggak tuning. Kalau misalnya udah dicoba di jalan seperti apa, nanti di jalan seperti apa ntar kita bicarain ya, siapa tahu ada perubahan. Jadi barangnya ini dapat semua. Terus
per CVT-nya kita pakai yang warna merah yang 20%. Ini karena pada dasarnya motor ini udah 200 cc. Kalau pakai yang 10 yang 15 kurang narik. Enaknya pakai yang 20, tapi dengan catatan itu ya. Catatan bahwa motor ini udah bore up. Lalu untuk sliding shift-nya ini pakai yang ASI yang punya TDR punya. Kalau di dalamnya sini dia ada 2 jalur ya, ada jalur yang lurus sama yang melengkung. Kita pakai yang dia melengkung. Terus kanvasnya itu adalah yang baru grass. Karena kita mau perjalanan yang jauh, jangan sampai ntar ada permasalahan di jalan, kampas habis lah dan lain sebagainya. Dan memang sudah mau habis yang bawaan motor ini. Jadi weight clutch-nya ini yang motif batik untuk si beltnya. Terus udah gitu kita pakai beltnya yang TDR Kevlar punya. Karena Kevlar itu jauh lebih kuat dibanding nilon ya, yang bawaan itu kan pakai nilon. Jadi konfigurasinya seperti ini. Dan kita kembali keliling-keliling di kota Medan. Nah ini kita di Medan lagi mampir ke D4 Racing. D4 Racing ini kita mampir karena kita mau ada sedikit perawatan motor di sini seperti yang saya bilang tadi. Dan ini adalah salah satu tempat di mana di kota Medan kalau misalnya teman-teman punya parts-parts Sigar terus bingung mau masangnya, ini salah satu tempatnya yang ownernya namanya Pak David ya. Jadi kalau misalnya kesini tinggal cari aja Pak David, nanti bisa bore up dan lain sebagainya di sini. Mau masang disrotor, pengereman, bisa di sini nih. Beres dari D4 Racing, kita tuh lagi mau siap-siap pergi ke tempat yang lain. Terjadi sesuatu, yaitu T-Max yang dipakai sama Om Yudo mogok dong. Guys, hari ini Mio 530 saya mogok guys. Nih, dicek di DK Racing Medan. Pasti kenal nih sama bosnya nih, Komolen. Oke, dibuka, injektornya semua mampat kotor. Coba man isinya. Tuh BBM-nya udah rasa kayak solar ini. Jadi ini akibat perjalanan dari lintas barat dan balik lintas timur, bensinnya nggak bagusnya di lintas barat. Yang di Pertamini Grey gitu ya, mungkin udah lama atau apa. Akhirnya sesak napas motor saya pas di Medan. Pas lagi nongkrong di bengkelnya Koko nih. Ini kita buka semua, infus langsung hidup dan ganti BBM baru. Oke. Karena motor Om Yudo ini lagi diperbaiki, saya kira karena Om Solih juga ada sedikit masalah dengan handphonenya, akhirnya kita berpisah. Saya pergi sama Om Solih, pergi ke mall, kita jalan-jalan. Orang lain lagi panas-panasan di jalan, lagi ngapain di sini? Aduh, pening lah Pak. Servis handphone nggak ada, jadi mau nggak mau beli aja. Orang kaya. Aduh. Orang kaya. Orang kaya pening lah. Saya tak boleh konten, mana boleh dapat uang. Aduh ya. Bagus gitu ya, gara-gara apa sih? Aduh, kejepit kayaknya dah. Kejepit. Iya, ini kejepit kantong. Kejepit kantong. Orang lain touring nih, aduh. Katanya Kayak ngutang dia belinya. ya mau gimana lagi, belum cair. Unboxing handphone baru. Ih, demi konten ya. Mau nggak mau. Demi konten. Kalau nggak ada handphone, kontenku repot, bahaya. Hampir di Engineering Motor Shop belakang sini. Jadi mereka juga di sini, meskipun mereka main big bike, mereka bisa masang-masangin barang-barang buat matic-matic, buat X-Max, buat MX dan lain sebagainya. Kan karena kelihatannya mungkin orang-orang segan termasuk sini, mereka lagi siapin khusus untuk matic shop di sebelahnya. Tempatnya sih keren, workshopnya asik, patut buat teman-teman di Medan kalau mau upgrade motornya, main juga ke sini. Enaknya itu kalau lagi panas-panas gini kita nih ngopi. Kebetulan kita lagi di Kopi Bos bersama Pak Cik nih. Terus kebetulan di belakangnya ini ada tempat cucian dan bengkel-bengkelan lah. Kebetulan memang jadwalnya motor saya ganti oli dan beberapa motor yang lain ganti oli. Jadi kita nongkrong bareng teman-teman di sini di Medan sekalian ganti oli. Itu waktu Pak Yudo bikin video, nggak tanya ada dianya. Handphone barunya di cas. Akhirnya kita di Kopi Bos ini cukup lama karena ya satu itu saya ada sedikit masalah dengan lutut kiri saya. Sempat saya fotoin, mau saya videoin, cuman khawatirnya teman-teman ini ngelihatnya agak apa ya, agak risih gitu kan. Jadi akhirnya kita nongkrong di sini, terus ketemu sama salah satu teman lama saya. Kita ada grup kecil ya dari zaman dulu namanya Bodorhood, karena kita suka touring, terus ya suka ngebodor atau ngelucu lah ya. Ini ketemu sama Om Novari,
Terus udah itu kebetulan juga Om Aska ini sama Om Uji semua sangat membantu saya dengan lutut saya yang bermasalah ini. Terima kasih Om Aska dan semua teman-teman di Medan yang telah bantu karena sangat mengganggu sekali, susah untuk riding dengan kondisi lutut yang bisa dikatakan entah digigit sama serangga ataupun kalau dilihat ini sebenarnya kayak luka bakar ya sampai melendung gitu. Tapi nggak akan saya kasih lihat, takutnya jijik teman-teman. Nah dari sini sampai malam sekali, cukup sampai jam berapa? Jam 10 malam kalau nggak salah ya. Akhirnya kita foto sama Om Aska, foto sama Muji, sama foto bareng-bareng rame-rame. Dan ini adalah hari terakhir kita di kota Medan. Di hari ke-13 ini kami dilepas sama teman-teman dari Medan. Perjalanan hari ini sebenarnya kembali ke arah jalur barat karena kita bertujuan ke kota Padang Sidempuan. Jarak tempuhnya kurang lebih 390 km dengan waktu tempuh ya sekitar 9 jam. Kami ambil arah ini karena kita mau ke Bukit Tinggi yang di perjalanan ke Aceh kami lewati. Di sana kan ada Jam Gadang, masa nggak mampir ke sana ya? Selain dari itu kita mau ke Kelok 9 yang berada di Payakumbuh. Pagi ini kita berangkat dari Medan agak siang. Saya ada sedikit bermasalah dengan kaki lutut kiri saya. Ada kayak luka bakar gitu dari semalam kemarin. Kita sudah di jalan menuju ke arah Padang Sidempuan. Mendung hari ini tapi segar jadi nggak panas ya. Mudah-mudahan kita nggak kehujanan, cuman cukup dilindungi oleh awan-awan di perjalanan hari ini. Jadi ada 3 pengalaman yang cukup unik lah dan bisa dikatakan lucu sepanjang perjalanan. Yang pertama tuh yang gue paling inget banget adalah akhirnya seorang Marion Ruru itu bisa naik motor sampai 122 km per jam. Itu kita bisa ngejar rombongan. Waktu itu gue inget banget tuh Om Saiful, Om Risman, terus ada Om Soli, kayaknya Om Freddy juga deh. Pokoknya tuh gue balap semuanya, 4-4-nya pas di jalanan lurus yang nggak ada blind spot, dan itu bisa kebalap 122. Tapi ya tetap ya, abis itu ya balik lagi ke setelan awal. Gue balik pelan lagi sekitar 80-100 dan akhirnya kebalap lagi gitu. Tapi itu adalah momen menurut gue paling kayak, ternyata bisa tuh ya. Jadi sehabis makan nih perjalanannya berbeda. Bukan perjalanan yang berbeda, tapi suasananya emang beda. Yang Sumatera banyaknya pohon sawit dan lewat jalanan ini enggak. Di kiri kanannya itu kebun karet dan apa ya yang membuat perjalanan tuh ngadem gitu, nggak kayak di lewat-lewat kebun sawit. Jalanan sini tuh adem gitu, jalannya luas banget, enak lah. Nah nggak lama lari di jalan yang itu karena emang sepi juga, nggak terlalu rame. Nggak lama lari kita maju motor, hujan turun dan kelihatan di jauh juga langitnya hitam. Kalau biasanya langitnya cerah nggak hitam amat, kita nggak usah pakai jas hujan lah, cuman berapa menit paling jauh kehujanannya. Abis itu reda lagi buka jas hujan, malas. Jadi karena hitam langitnya, ya udah kita semuanya memutuskan untuk berhenti dan memakai jas hujan. Nah, jadi waktu perubahan X-Max 300 ini yang pertama gue rasakan dengan roller 14 gram dan Persivity 15% itu, wah gila ya, benar-benar gue merasakan motor segede ini gampang banget tariknya gitu. Dan tuh kayak kalau digas tuh gitu. Jadi kita tuh asik banget gitu, asik banget, seru banget. Karena kan selama ini gue make yang 250cc tanpa upgrade apa-apa, jadi mesin, kirian, semua standar. Itu beda banget jauh, gila. Beda jauhnya tuh yang kayak, apa ya, kayak lu punya motor baru sih. Kayak lu punya motor yang baru, lu punya mainan baru. Jadi itu experience-nya jauh banget rasanya. Hujan-hujanan, tapi kita udah nyampe di depannya Danau Toba di daerah Perapatan. Ini udah sedikit ada perubahan ya, kalau dulu kan tulisan Danau Tobanya warna-warni, sekarang kecil tapi ada satu patung baru di tulisannya Pantai Bebas. Sayangnya hari ini hujan jadi nggak secara biasanya, tapi plusnya adalah dimana
cuaca jadi nggak terlalu panas saat kita riding. Meskipun kita buka tutup jas hujan jadinya. Tapi inilah keindahan Danau Toba. Jadi waktu nyampe di Danau Toba tuh kita masih pakai jas hujan. Stay di sana nggak lama, cuma buka jas hujan, explore juga nggak terlalu mengeksplor, cuman ya udahlah dari samping jalan juga udah kelihatan gitu danaunya luas, pemandangannya ya indah lah seperti danau-danau pada umumnya, cuman ini nggak ada di Pulau Jawa, jadi sesuatu kebanggaan juga lah gitu kita nyampe ke Danau Toba menikmati alam di sana. Dari yang tadinya jalanannya cuma lurus-lurus doang gitu-gitu doang, kita disuguhin sebuah track cornering yang aduhai lah. Jadi kalau kita lihat di map itu jalanannya tuh udah nggak lurus-lurus, malah kayak Indomie. Ya, itu istilahnya yang disebut-sebut sama kita Gagan yang nyebut di awalnya, yaitu tanjakan belokan Indomie. Karena Indomie kan keriting ya. Tapi saya sukanya ini daerah sini tuh udah jalanannya kayak Indomie, tapi kayak di trek. Karena apa ya? Jadi misalnya saya di depan nih pakai komunikator kan, pakai intercom cerita teman-teman yang di belakang, bahwa belokan kanan, kiri, landai dan lain sebagainya. Ini jalanannya tuh ya. Jadi kita belok kiri, belok kanan, kiri kanan, terus kiri tajam, dan itu berulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak di trek. Nggak ada videonya karena suka hilap kalau udah ketemu jalanan kayak begini tuh. Kita enjoy the moment, dimana akhirnya nggak ada videonya. Tapi teman-teman yang udah pernah lewat sini atau emang domisilinya daerah sini pasti tahu lah ya, yang seperti yang Gagan cerita tadi, ya tebing, ya belok-belok, nggak ada habis-habisnya. Keren pokoknya, paling keren kali ini karena dulu perasaan saya nggak lewat sini dan baru sekarang ini lewat sini. Keren, harus lewat sini. Yang suka cornering wajib lewat sini. Sepi, cakep. Di situ kita melewati tanjakan yang viral, yang ada di ya TikTok, Facebook atau apalah itu, tanjakan Sipirok. Jalanannya ternyata emang ya gimana ya? Itu bukan jalanan sih, bisa dibilang kebun gitu atau apa. Soalnya jalan itu masih tanah. Bawa aspal bagus, tanjakannya tanah, kesananya bagus lagi. Waktu itu ada truk yang lagi didereknya pakai rantai. Ngerinya kalau kita nerobos, rantainya putus ya kena kita, udahan gitu. Alhamdulillah selamat semuanya. Dari yang kita cuma seorangan, terus yang boncengan juga Om Mario. Oke deh, mantap. Nyampe ke hotel malam. Ya pastinya ya kalau udah nyampe ke hotel lapar pasti. Cuman yang jadi masalahnya waktu itu ya karena lelah juga, malas bepergian, malas makan di luar. Jadi ya saya cuma jalan-jalan doang ke depan dan nemu apaan ya, pempek. Ya gimana ya, mau dibeli ya karena lapar gitu, nggak dibeli juga gimana. Akhirnya saya beli, harganya cuma 10 ribuan dan rasanya ya begitulah. Pempek 10 ribuan gimana rasanya?
Sudah pagi lagi dan kita hari ini sedang di Padang Sidempuan, lagi sarapan dan cek keadaan motor pada umumnya yang harus dilakukan setiap hari saat kita di perjalanan. Hari ini kita akan menuju ke Bukit Tinggi sama Kelok 9. Dan kita akan mencoba untuk kejar ke Pekanbaru bila mana memungkinkan, karena jaraknya cukup jauh. Bukan tidak bisa, cuma harus lihat juga kondisi fisik teman-teman yang lain-lain. Kalau sekiranya memungkinkan kita kejar ini, karena di map saja ini udah 11 jam dengan istirahat dan lain sebagainya, mungkin bisa 13 sampai 14 jam perjalanan. Jalanan di sini relatif bagus, akhir-akhir ini bagus banget gitu ya. Mudah-mudahan kita semua kuat dan kita lihat ada apa aja di jalanan. Kalau saya senang beberapa hari sekali pas lagi turun itu cek tekanan ban, karena jalanannya itu agak gimana ya, bumpy di perjalanan. Biasanya ada kurang kanan angin depan maupun belakang. Terima kasih ya Bang ya. Jadi untuk mengoptimalkan kehausan ban dan fluid ban di perjalanan. Dan nyari yang namanya bensin itu, nyari bensin. Ngecek tekanan angin itu banyak di pom-pom. Jadi sekarang ini kan kita di pom bensin, habis isi bahan bakar, kita pun bisa sekalian cek tekanan angin biar asik di jalan. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down, ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Alhamdulillah kita sampai di Jam Gadang, meskipun sekarang ini udah cukup sore. Tujuan kita nggak akan nginep di Bukit Tinggi. Perjalanannya ini arah Payakumbuh kalau kekejar ke Kelok 9, bahkan ke Pekanbaru ya kalau kekejar. Tapi kita istirahat sebentar dulu menikmati ya ini Jam Gadang Bukit Tinggi. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been. Sekarang kita masuk di Kelok 9. Kelok 9 yang memang ikonik ya untuk di Indonesia, di Sumatera, di Padang, di Bukit Tinggi, yang merupakan salah satu konstruksi yang begitu megahnya dengan betonan yang begitu luar biasa, karena dulunya itu ada satu kelokan lagi yang zaman dulu, dan sekarang ini adalah yang baru karena dulu itu susah banget untuk dilalui, apalagi kalau misalnya antara kendaraan besar saling berpapasan itu sangat sulit, sehingga diciptakanlah ini Kelok 9 ini. Luar biasa indah kan? Kelok Salapan. Nyampe juga. Bersama si Pinky dan ini si Abu untuk 2 kali. Kenapa? Latuk. Pasti namanya touring ya nggak? Kalau bersih berarti dicuci mulu. Tapi kemarin udah sempat kita cuci padahal ya. Ya, sempat Iya. kita di Aceh. Tapi ya begitulah perjalanannya dengan penuh dengan debu. Nah, Jadi, hujan ledug kering. deui. Ya, bayar lo oke lah. Kayak dicuci deh, bener gak? Bener. Dibilang motornya kotor, tapi yang penting gas po. Bener? Iya. Aduh, ini nih, ban. Berarti kita pakai ban TDR ya. Wow, sisanya sedikit, mau ditambahin lagi ntar ada yang ngomel ya. Beloknya terlalu miring-miring ya. Iya. Ya, saya juga nggak terlalu miring sih. Ya, sisanya dikit-dikit kayak begitu. Nah, yang depan begitulah. Lihatnya dari belakang lah ya, seperti ini. Ya, kurang lebih begitu.
Ini sementara waktu teman-teman. Ini nah Kelok 9. Pertama kali kan? Baru pertama kali nih. Dan gimana? Gimana? Apanya gimana nih? Ya feel-nya gimana gitu? Oh, feel-nya ini epic banget ya. Semenjak dari tadi bawah itu lihat lembah bukit kayak gitu, ada lembah, keren banget sih Kelok 9. Terus yang lebih kerennya lagi, ini siapa yang punya ide bikin Kelok 9 di sini ya? Kayaknya susah banget bikin jembatannya. Jadi setahu saya Kelok 9 itu bukan ini yang dulu. Ada satu lagi di pojokan sebelah sana, itu adalah Kelokan 9 yang asli. Dimana jalannya sempit dan beloknya luar biasa gila. Karena jalanan antara Bukit Tinggi, Padang dan sebagainya lewat sini itu susah. Sehingga diciptakanlah Kelok 9. Gitu ceritanya. Guru sejarah. Saya juga dapetnya baca. Tapi ada masalah kita nih, ada masalah sebelah sono no. Aduh. Namanya rezeki itu bisa datang kapan saja. Oh iya betul. Udah lagi asik-asik ngegasi Kelok 9, ada temen Maide kirain mengajak foto nggak taunya bocor kan. Aduh. Untung di Kelok 9 juga ada tambal bannya. Betul. 24 jam. 24 jam ya? Yes, kalian buka warung. Siap. Oke. Jadi Hah? tadi saya lagi seneng-seneng foto kan di Kelok 9. Terus Masih dorong berat banget. Taunya kena potongan cutter ban belakang. cutter. Iya. Waduh. Gimana? Oh itu? Iya. Waduh, kena cutter ya. Kok bisa ya? Abang ini bisa nempel, bisa ini, benerin? Bisa. Bisa. Iya, langsung beli kompresor babangnya. Beli kompresor? Iya langsung. Beli. Emangnya itu kenapa? Rusak. Beli dulu. Udah bener. Macam mana ini, Kelok 9 menurut Pak Ci nih? Kelok 9 memang best lah. Best lah ya. Betul. Jalannya, aspalnya macam mana? Aspal best macam aspal Malaysia. Oh ya, mantap. Mesti datang di Mai. Ya siapa? Makasih Pak Ci Soli. Alright. Hah? Bukan ditambal, Apaan? tapi ditempel. Mana? Oh. Nah, kembali tutup. Tempel apa Pak? Tempel. Hah? Tempel nenen. Tempel nenen. Oh. Di Pekanbaru ini agak beda karena ini hari istirahat. Sebenarnya saya itu harus ngedit video untuk HPZ TV. Oleh karena itu kita stay one day. Tapi selain dari itu juga kita ada janjian sama teman-teman di Pekanbaru ya. Jadi habis saya beres ngedit segala rupa, saya nyusul nih. Yang lain pada nyuci motor dan segala rupa, saya sama Gagan nyusul ke tempat ada ngopi. Dimana di sini kita kumpul sama teman-teman di Pekanbaru. Sharing lah intinya, sharing masalah orapan, strokapan, ya XMAX 300cc, 344, NMAX yang 200. Intinya berbagi lah, karena pada dasarnya di sana itu di Pekanbaru ataupun di Medan ya, di Sumatera umumnya kalau denger cerita dari teman-teman tuh yang bisa ngoprek motor XMAX, NMAX atau khususnya XMAX lah ya. Entah kenapa ketakutannya, pada dasarnya kan sama-sama aja ya. Jadi mekanik di sana itu masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya kalau secara racikan sih ya gitu-gitu aja kalau kita tahu ya. Jadi oleh karena itu juga saya kan suka sharing sama teman-teman cara ngoprek motor biar intinya kalau kita mau berubah motor akan lebih enak. Jadi seperti itu sisa dari hari ini istirahat dan lanjut editing untuk HPZ TV dan istirahat untuk sisa harinya. Pagi yang cerah di Pekanbaru. Kita stay udah one day ya. Kemarin kita sempat ketemu teman-teman dari Pekanbaru di sini, luar biasa. Sharing-sharingnya asik, ya silaturahmi lah intinya ya.
Cuman hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Kota Pekanbaru menuju Jambi, makin dekat ke Jakarta dan saya pulang ke Bandung. Mudah-mudahan nggak hujan dan nggak terlalu panas hari ini. Sepertinya sih kalau dilihat kita sih hari ini cerah. Siap-siap, let's go. Dede yo, hai. Teman-teman, ini Marion dulu tuh kita dapat nama baru dari kita. Siapa namanya? Dede Iyo kan. Jadi kita riding 9 jam lebih hari ini ya. Yoi, setidaknya 9 jam lebih aja. Ya, itu kan di jalan. Di jalan. Betul. Tapi kemarin pas kita kesini kan jalannya cukup lama tuh sampai malam. Iya, betul. Gimana? Waduh, itu benar-benar kayak apa ya? Yang paling susah malam sih karena jalannya ternyata masuk di sini tuh udah jelek. Sama saya kan punya silinder jadi susah ngeliat. Oh, silinder pantesan kacamatanya belum. Udah. Cuman tetap kena cahaya tuh, apalagi pas lagi ada tanjakan udah kelar saya. Oh, iya. Itu memang apa? Kebetulan saya juga pakai kacamata cuma minus saja, bukan gaya-gayaan. Oh gitu. Enak ya. Ya sudah. Ini Dede Iyo mau siap-siap dulu. Kita siap-siap. Ini saat kita keluar dari Kota Pekanbaru itu, aspalnya bagus banget, asli bagus. Dengan jalanan yang lebar, nggak lurus-lurus amat, belok-belok gitu ya. Ini enjoy banget. Dari sini nggak lama kita masuk ke daerah yang ada jalan potong ya. Setelah jalan potong ini jalanannya mulai jelek. Dan ya gimana ya? Ya tetap jalan mau nggak mau, tapi tidak seindah sewaktu kita keluar dari Pekanbaru. Karena teman-teman waktu di Pekanbaru juga bilang nih daerahnya asik. Yang di Medan juga bilang daerahnya asik. Memang asik ya, kita benar-benar bisa maju motor di situ. Cuman ya itu nggak bisa full sampai ke Jambi. Di sore hari pun kita akhirnya sampai ke kota Jambi, nggak terlalu malam, bahkan sempat makan sate dan lain segala rupa. Di malam hari juga ketemu sama teman-teman di Jambi, tapi nggak ada videonya karena nggak lama juga saya kabur karena ya itu balik lagi. Saya sebagai ya suka bikin video seperti ini, tugasnya salah satunya adalah setiap malam itu adalah minain file-filenya. Jadi bukan pekerjaan yang simple ya, karena ada beberapa kamera harus kita simpan di harddisk biar aman,
ngecek semua footage sudah ada atau enggak. Tapi inti pekerjaan saya itu seperti itu untuk bikin video ini atau video-video yang lainnya. Alhamdulillah sudah pagi lagi di Jambi. Setelah perjalanan kita dari Pekanbaru menuju Jambi, ya gitu-gitu aja ya. Emang jalanannya luar biasa bagus. Cuman kita buka bengkel dadakan di parkiran parkir hotel ya. Parkiran hotel karena waktunya untuk apa, Fred? Buat lanjut ke Palembang kita pagi ini. Bukan. Apa tuh? Harus tetap di-maintain motor. Oh iya benar. Jadi kalau teman-teman nonton video seri ini sering banget ganti oli. Karena emang harus ganti oli di perjalanan. 1.500. Ya, antara 1.500 2.000 lah. Iya. Kalau motor standar bisa 2.000. Jadi kita udah ganti berapa? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali mainin. Dan mungkin terakhir nanti pas sampai Jakarta ganti lagi karena udah waktunya ganti lagi. Sekalian nih kita cek kondisi ban. Nih ban kemarin pas berangkat itu baru gres dari Bandung. Dan kalau kita lihat TWI-nya, sekalian nih ngasih tahu teman-teman. Ini kan ada tulisan TWI di samping. Bukan habis di sini, cuman tanda segitiga ini adalah menandakan titik TWI itu ada di sini nih. Tuh ya, garis yang ini, yang di sini nih ngarahnya ke sini. Nah, kelihatan tuh kan TWI yang di sini kan. Di setiap ban ada itu dan nyariin di sini. Kalau ini masih jauh dan masih mumpuni, tinggal cek yang depan. Nah, ini ban depan. TWI ke bawah. Nah, ini ada TWI-nya nih. Masih aman. Masih bisa dipakai jalan. Ya, sampai Jakarta perlu ganti kali ya. Bener, Man. Gimana, Man? Jackpot bentar lagi ya? Iya, 5 kilo lagi nih. 100.000. Nggak jadi 000, nggak kayak Satria ya, diam 9999 ya. 5 kilo lagi. Wow, iya ya. Oh ya, sekalian nih. 2,2 loh ini konsumsi bahan bakar. Berarti kalau kita lihat itu 1/4 3,6 dan speed kecepatan rata-rata selama ini adalah di 58. Lumayan lah ya. Ada Dede Iyo, selamat pagi. Iya, dari Banda Aceh ya? Dari Banda Aceh udah 2.000 ternyata. 2.000 lebih dikit lah. Iya. Nah, sekarang udah harus ganti oli karena ini udah bore up. Harusnya 1.500, tapi masih aman lah ya. 1.500 masih aman lah ya. Semoga aman nyampe Jakarta. Ada satu tips sebenarnya. Ini pernah jadi video rame di TikTok, diturunin sama TikTok, tapi di YouTube dan di gimana ya? Di Instagram masih ada. Jadi ganti oli itu kalau buat motor-motor harian ya. Sebenarnya panduannya seperti itu. Cuma kalau bisa tarikan kita per harinya jauh, alias bisa kita nyalain jam motor nyala dalam kondisi lebih lama, sebenarnya bisa sedikit kita perpanjang waktu ganti olinya. Ada videonya deh, cari-cari aja di short saya. Ya udah, kita siap-siap dulu. Tangannya baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak usah diceritain ya? Malu. Ketika perjalanan pulang kita menemukan banyak jalanan tuh yang konturnya tuh begini-begini. Itu sumpah itu jadi banyak blind spot sepanjang jalanan. Jadi blind spotnya itu bukan tikungan tapi tanjakan dan turunan. Itu wah gila. Jadi kalau kita harus mau melewati mobil atau motor di depan, terutama truk ya, gua harus capek, harus kayak gini gitu, ngelihatnya harus naikin badan gitu. Karena kan ya kalau kayak gini nggak kelihatan, harus kepala kita agak ditinggiin. Jadi itu benar-benar buat gua kayak perjalanan yang lucu, unik konturnya, tapi capek. Ternyata saya lupa ingat. Jadi antara Jambi dan Palembang sampai Betung ya. Ini kita di daerah Simpang Tunggal. Bensin itu susah. Pertamina juga agak susah. Tapi kebetulan yang turbo tadi sempat habis bensin, sempat isi dulu bahan bakar di rumah-rumah gitu jualan. Tapi nggak lama kita nemu ada Perta Shop. Sekarang kita lagi istirahat makan siang di sini. Tapi nggak begitu panas hari ini. Memang panas gitu ya. Tapi karena cenderung berawan, jadi hari ini atau trip kali ini bisa dibilang ya,
nggak seperti yang dulu karena cuacanya bisa dikatakan lebih adem dibanding pada umumnya karena biasanya Sumatera luar biasa panas. Jadi kita lagi makan dulu sambil istirahat. Dari sini kita lanjut perjalanan menuju ke Palembang. Habis makan siang nih jalanannya masih asik ya, masih bagus. Nah pas makan siang juga saya sempat ngobrol sama Pak Yudo. Jadi saya ada rencana mau mampir ke kakak ipar saya yang di daerah Sekayu. Jadi saya minta izin sama rombongan bahwa nanti di daerah Betung saya akan belok kanan. Nah, seingat saya ini jalanan dari Betung menuju ke Sekayu gitu ya. Karena udah lama banget nggak lewat sini, jalanannya tuh sempit dan kurang bagus ya. Tapi pas lewat ternyata jalanannya, wow, dahsyat keren. Kerennya apa ya? Aspalnya bagus gitu dan bener-bener bisa maju motor di situ. Tapi panasnya mulai kerasa lebih panas dibandingkan daerah-daerah sebelumnya. Karena mungkin nggak ada hujan ya di daerah sini. Beda saat kita misalnya kita di daerah agak utaran Sumatera di mana lagi banyak hujan. Di sini bahkan katanya nggak ada hujan sama sekali akhir-akhir ini. Kita nyasar ini ketemu sama Pak Kades. Jadi lepas dari rombongan dulu kita ke daerah Sekayu menemuin kakak saya dulu di sini. Dari sini ke rumahnya minum dulu sebentar. Cabut kita. Ya. Asik. Mana kan? Apa? Mau kemana? Main aja. Enggak ngetril, enggak. Alhamdulillah nyampe lagi ke tempat ini setelah sekian lama ya. Udah sore, matahari sudah mulai terbenam. Mau istirahat sejenak dulu di sini. Jadi pas udah agak gelapan, cuaca agak adem, gas lagi langsung ke Palembang. Sementara waktu ketemu kangen dulu ngobrol-ngobrol dulu sama kakak saya. Ya ngobrol santai, temu kangen sama semua yang ada di rumah. Dan akhirnya di malam hari kita pun pulang ke kota Palembang karena memang udah janjiannya malam akan di kota Palembang lagi. Pagi hari ini kita sudah di kota Palembang. Semalam nyampe cukup macet. Kita akan gas ke Bandar Lampung pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar karena jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi bisa agak santai sekalian. Ya santai lah intinya. Jadi kita prepare seperti biasanya. Siap-siap mandi dan lain sebagainya. Karena belum mandi, tapi udah sarapan. Perjalanan cuman dekat sih. Cuman 7-8 jam kurang lah. Kalau non-stop.
Tapi nggak pernah nonstop dong. Kita kan pasti makanan isi dan bakar. Ini waktunya udah mau udahan. Gimana gitu ya? Kita berarti udah hari kedua 18 ya? Hari ke-18. Hari ke-18. Bentar lagi udahan. Kalau habis turun panjang nih ya, apa yang suka dirasain pas sampai rumah? Paling ya kayak nginin badan ya, banyak apa pegel-pegel apa. Tapi nggak pernah ngerasa sedih gitu, pengen lanjut gitu? Iya, ada juga, tapi ya tapi kan kita mau ketemu keluarga juga kan. Iya, itu yang lebih penting. Benar. Iya, semua. Tapi ya gitu, kebersamaannya berakhir, tapi bukan berarti kita berpisah. Mudah-mudahan ntar Iya. kita bisa touring lagi kan yang lain ya? Iya dong. Sumatera gitu ya? Sulawesi? Boleh, berapa sih? Tunggu di kota-kota Anda. Ada, namanya kita apaan? Cowok apaan? Kita prepare dulu, kita gas langsung ke Bandar Lampung, oke? Jadi perjalanan dari Palembang ke Lampung kita mulai pagi-pagi. Di sini motor si Pinky itu udah mulai agak berebet dari kemarinnya juga sih, dari waktu Jambi Palembang juga udah sempet berebet. Cobain ganti busi, normal jalan lagi. Nah, waktu dari Palembang ke Lampung berebetnya agak lumayan parah nih. Jadi sempet berebet, gak mau digas, langsung mati si motornya. Udah gitu, karena saya di bagian belakang, saya, Pak Yudo, Om Freddy sama Risman waktu itu, dan Om Anto sama Om Solih, Om Ipul bertiga sudah di depan. Saya coba dulu ganti busi dulu di Alfamart, gak lama habis ganti busi, jalan lagi. Nah, ketemulah Om Anto di depan lagi nungguin. Abis nungguin itu kita makan-makan dulu karena udah jamnya makan siang, jam 12-an kalau nggak salah. Sekalian isi bensin juga. Setelah makan nggak lama si Pinky berebet lagi nih, udah nggak bisa digas, jadi cuma ya jalan pelan, digas juga berebet nggak bisa lancar kayak semestinya sih. Nah, udah gitu Om Anto juga ngantuk, jadi udah motor berebet, Om Anto ngantuk, kita mampir dulu di Indomaret, nungguin dulu Om Anto bobo dulu sebentar. Menghabiskan malam di kota Lampung ini berarti nginep terakhir di Sumatera. Malamnya kita cari makan, lumayan cukup jauh dari hotel, dan disitulah karena entah ini memang malam terakhir atau apa, semua yang pergi kecat semua. Jadi ada satu kejadian gimana kita udah pesan makan, yang datangnya makanannya kurang, bahkan sampai pelayanan kita suruh data ulang, dan ternyata ada satu pesanan yang nggak masuk. Pokoknya ya keseruan malam terakhir itu kecot semua. Habis dari situ, habis beres makan, kita beli buat sarapan. Kita beli sarapan karena besoknya mau start pagi. Kita nggak mengeksplor Lampung, tapi balik ke hotel langsung bobo. Nggak kerasa ya, perjalanan ini adalah hari ke-19 dan akan berakhir, Paci. Wah, macam mana rasanya nih, Paci? Mau berakhir? Ada seneng karena ketemu keluarga, agak sedih bisa sama T. Biasa tiap hari makan bareng, riding bareng, ngoceh-ngoceh bareng. Sebentar, ada agak susah kalau mau nyela-nyela ya.
nggak ada Freddy lagi. Nah, Freddy. Halo. Weh, hari terakhir kita touring Iya, ini gimana nih? alhamdulillah mudah-mudahan kita lancar sama TDR. Iya betul. Cuma kata Om ini nanti kangen nggak ada yang celah-celahin lagi. Oh, Gimana begitu? nih? Iya. Touring lagi lah. Oh gitu? Kalau di Jakarta nggak boleh celah-celahin ya? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh? Boleh di touring doang. Oh gitu? Oke. Oke. Siap. Siap. Ada, cuma maksudnya ya begitu lah. Ini nggak tiap hari lagi. Iya benar. Paling di WA ini. Setelah kenal sama Om Soli dan Om Freddy, gue nggak ngerti dua orang ini tuh udah kenal berapa lama ya. Tapi ini kayak apa ya? Kayak dua elemen yang nggak bisa dipisah lah. Jadi mereka ini kalau udah nyatu itu kocak banget. Ada aja celaan, celotehan yang menurut gue kayak lucu banget gitu. Padahal mereka ini bisa dibilang udah nggak muda lagi ya gitu. Tapi candaannya tuh kerasa muda banget gitu. Apanya gara-gara kita ketawa terus berasa muda gitu. Gue juga nggak ngerti sih. Seru deh pokoknya sama mereka deh. Udah mereka juga ngerti motor. Ya kalau ngerti motor mereka karena kan ngulik banget ya. Tapi mereka di satu sisi punya skill komedian. Kayaknya menurut gue mereka berdua nggak cocok sih jadi anak motor. Kayaknya one day dia harus coba apply jadi komedian. Jadi ke Jakarta tuh kita 6 jam lebih lah ya kalau secara waktu perjalanan, mungkin total sama istirahat ya 8 jam lah paling lama ya. Kita akan berangkat kurang lebih jam 7 pagian lagi prepare. Habis itu kita langsung kumpul di TDR Technology Center. Intinya begitu perjalanan dari sini sih kayak udah ngaturin ya sebenarnya. Iya. Ya kayak tinggal nyebrang Jawa langsung. Jadi kita akan segera meninggalkan Pulau Sumatera. Terima kasih Pulau Sumatera. Luar biasa. Aspalnya keren. Jos. Kenapa? Ada duit Pak buat Jakarta. Iya benar. Kita kasih duit ya. Berapa? 2 juta aja. 2 juta. Nah, ya. Bersuni Pak. Iya. Semoga manfaat ya. Iya, saya atau sehat selalu. Amin ya. Rezekinya melimpah. Amin. Sehat juga sih. Yakin cukup? Ini masih banyak uang saya nih soalnya nih. Cukup. Nanti kalau kurang minta lagi ya Pak. Oh, siap. Hari apa? Hari terakhir. Oh Touring. iya. Last day namanya, oke? Akan menuju Jakarta. Jadi 19 hari perjalanan telah kita lewati. Pokoknya banyak kenangan dan sekali lagi part-part motor TDR itu jos. YSS jos, RPD jos. Panjang jalan, aman, nyaman. Ini yang disukain bikers. Oke? Kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Pulang Jakarta. Gaspol. Mau dibilang hari terakhir dan mungkin jarak terpendek ya, mungkin ya, karena di setiap saat kita ada penyeberangan melalui ferry itu, apalagi yang agak lama gitu ya, sebenarnya nggak terlalu capek, tapi apa ya, seperti yang saya tanya tadi sama teman-teman, ini adalah hari terakhir bareng-barengan dan feel-nya tuh beda banget gitu. Bahkan teman-teman suka pernah nanya sama saya, gimana sih biar kuat, biar nggak masuk angin. Sebenarnya nggak ada resepnya, karena ada anak-anak yang selalu bawa antangin lah, bawa fresh care dan lain sebagainya. Yaitu balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau saya pribadi, biar sehat itu adalah makan aja dijaga. Sarapannya benar, nggak usah terlalu banyak, makan siangnya, terus ada jemil sore dan malam hari. Dan sisanya adalah semangat di diri kita bahwa kita akan jalan. Karena yang membuat kita sehat atau sakit itu sebenarnya ada di otak kita, bukan di yang lain-lain ya intinya. Kalau ini menurut versi diri saya sendiri, entah kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau saya touring pada dasarnya hampir nggak pernah, kecuali memang makan kelewat mulu. Nah kalau kelewat mulu ini pasti itu akan sakit dan masuk angin. Mau kehujanan sekalipun, kalau perut kita terisi dengan baik, nggak ada cerita yang masuk angin. Kita sekarang udah di kapal, kalau bisa teman-teman lihat di belakang itu Lampung, dan kita akan segera menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Makasih Pulau Sumatera, luar biasa.
berbeda banget dengan yang dulu, karena dulu itu jalanannya nggak seindah sekarang. Bagus banget aspalnya deh, nikmat banget. Dan kalau misalnya teman-teman belum pernah atau udah lama nggak ke Sumatera touring, cobain deh, luar biasa. Aspalnya asik dan pemandangannya ya indah seperti dulu, tapi aspalnya itu semakin menggoda. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down, ready to ride. Ya akhirnya di hari terakhir ini kita udah nyampe Merak, kita nyebrang sampai mulai masuk kota Jakarta. Dengan panasnya, mau ngomong kita akan segera berpisah dengan rombongan. Ada trouble tuh pas masuk Jakarta. Ini motor Om Ipul tiba-tiba berebat nih. Kejadiannya sama persis kayak motornya Pak Yudo, nggak bisa digas. Kalau Aidal bisa langsam normal gitu, jadi cuman nggak bisa ditambahin gas. Ya kalau untuk di jalanan macet masih bisa dibawa sekitar ya 20 km per jam gitu, masih bisa ngegas. Kalau udah ditambahin nggak mau, motornya berebet parah. Gitu. Ya, Bandung masih jauh. Bandung masih jauh. Alhamdulillah, kita sudah tiba dengan selamat di Terrier Technology Center. Semua motor dalam keadaan baik-baik aja. Yang 344 cc, 300 cc saya, MX Turbo, T-Max, semuanya aman. Dan ini mengakhiri perjalanan kita Jakarta, Aceh, Jakarta. Dan kalau saya harus balik ke Bandung, dan kayaknya nunggu agak malaman akan lanjut ke Bandung. Sebentar waktu kita ngobrol santai dulu sini sama teman-teman di TDR. Ya seperti saya bilang tadi, masih ada perjalanan jauh ke Bandung. Tapi ternyata ada sedikit masalah. Ternyata perjalanan kita belum selesai. Sorry. Aduh, NMAX ini lagi bermasalah. Kayaknya sih fuel pump kayaknya masalah, karena pas di jalan juga Pak Yudo sempat bermasalah di fuel tanknya kotor. Kali juga sempat kejadian berbet di X-Max yang punyanya Om Soli, tidak pakai Om Ipul. Dan gejalanya kayaknya begitu, soalnya nggak bisa diangkat gas, ganti busi juga nggak ada ngaruhnya. Aduh, rada liat ya mah. Aduh Gusti, Diganti busi tetap berebat. ya Dicobaan di ketruk-ketruk, fuel pumpna anggar berebat kene. Jika nama ditungan latiis, suganti is malancar. ngaruhnya. Sedangkan kita baru mau masuk Purwakarta. Di pinggir jalan sambil mikirin harus gimana